Konbanwa minasan, hajime maste. Watashi no namae wa Siti Humaira Ramadhani desu. Ima kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Oke minasan, langsung saja. Di sini ada beberapa bungkei, yaitu ada kata benda bertemu dengan ga dekimasu, dan di sini ada kata kerja yang berbentuk atau perubahan jisho bertemu dengan koto ga dekimasu. Di sini dua-duanya yaitu artinya bisa. Kemudian di sini ada kata kerja bentuk jisoke bertemu dengan koto desu. Ini untuk menyatakan hobi. Dan di sini ada kata kerja ru atau jiso, i, kata sifat i, na, dan bertemu dengan koto atau no ga suki desu. Di sini artinya suka. Sebelum ke materi 3 ini, perlu ditekankan lagi jika ingin bertemu dengan partikel ga itu harus kata benda. Jadi ketika kata kerja atau kata sifat yang dipaksakan untuk bertemu dengan partikel ga itu harus dikata bendakan terlebih dahulu. Cara mengkata bendakan kata kerja dan kata sifat yaitu kata sifat atau kata kerja diubah ke bentuk futsuke, kemudian ditempelkan dengan no atau koto. Ini no atau koto ini artinya perihal. Jadi sebelum bertemu dengan ga itu harus dikata bendakan terlebih dahulu. Jika bentuknya kata benda, boleh langsung bertemu dengan ga dekimasu tanpa harus menempelkan dengan koto atau no. Langsung saja ke contohnya, yaitu ini bentuk bisa. Sui eiga dekimasu. Sumimasen. Saya bacakan kembali. Sui eiga dekimasu. Bisa berenang. Kemudian ini bentuk kata kerjanya taigo o hanasu koto ga dekimasu. Bisa berbicara bahasa Thailand. Jadi di sini ketika kata benda itu boleh langsung bertemu dengan ga. Kalau kata kerja itu harus ditempelkan dulu atau diubah ke kata benda, yaitu dengan diubah ke bentuk futsuke dan ditambahkan dengan koto, baru bisa bertemu dengan ga dekimasu. Kemudian di sini untuk menyatakan hobi. Kenapa hobi di akhirnya koto? Yaitu karena hobi adalah kata benda. Contohnya yaitu sumi wa undo desu. Ini bentuk kata bendanya, jadi boleh langsung bertemu dengan des tanpa ditempelkan dengan koto. Sumi wa undo desu. Hobi saya olahraga. Kemudian sumi wa undo suru koto desu. Hobi saya berolahraga atau perihal olahraga, berolahraga. Kemudian di sini ada yang ketiga yaitu bentuk kesukaan. Suki ga suki desu. Ini contoh yang pertama yaitu menggunakan kata benda. Jadi boleh langsung bertemu dengan partikel ga suki desu. Contohnya ongaku ga suki desu. Suka musik. Kemudian piano o hiku koto ga suki desu. Suka hal atau perihal bermain musik. Sumimasen, piano. Kemudian yang ketiga yaitu Nihongo no benkyou ga suki desu. Suka belajar bahasa Jepang. Nah, ketika di sini bentuk kata benda, di sini bukan memakai partikel o tetapi partikel no. No ini berfungsi untuk menggabungkan kata dua benda. Berbeda dengan ini, Nihongo o benkyou suru koto ga suki desu. Suka belajar bahasa Jepang. Nah, di sini benkyou
suruh itu menggunakan kata kerja, yaitu kata kerja aktif, maka di sini partikelnya no. Kalau di sini itu ini bengkyo, yaitu kata benda, maka di sininya partikel no. Kemudian di sini menggunakan kata sifat, yaitu watashi wa amai koto ga suki desu. Saya suka manis. Dan ini juga bentuk ga yang diartikan dari belakang. Kemudian di sini ada bungkei kata kerja diubah ke bentuk jiso. Bertemu dengan maini artinya sebelum. Dan kata benda no bertemu dengan maini yang artinya juga sebelum. Tetapi lama waktu jika bertemu dengan maini itu artinya yang lalu atau sebelumnya. Partikel ni hanya pendamping, dipakai jika dibutuhkan, dan partikel ni juga bisa diganti dengan partikel wa. Contohnya yaitu neru maini kao o aratte okimasu. Sebelum tidur akan mencuci wajah dahulu. Kemudian di sini ada shiken no mae ni oinori to benkyou shinakereba narimasen. Sebelum ujian harus belajar dan berdoa. Kemudian ini ada sono hashi wa chunen mae ni dekimashita. Jembatan itu telah dibuat 10 tahun yang lalu. Kemudian di sini ada kalimat shigoto no 10分前に準備してください. Sebelum ke artinya, kita mau ke materi ini dulu, yaitu ketika nihong bertemu dengan jing itu tidak butuh partikel atau langsung bertemu. Jika nihong bertemu dengan hito atau kata itu dikasih partikel no. Apakah kalian pernah mendengar atau melihat ada Sakura Daigaku yang artinya Universitas Sakura dan Kaisa yaitu perusahaan Kenapa Sakura Daigaku ini tidak dikasih partikel no? Itu karena brand atau nama tidak butuh partikel. Jadi ketika ini nama brand itu tidak perlu dikasih partikel no di tengah-tengahnya. Kemudian di sini ada Nihon no Toyota, ini tidak perlu dikasih partikel kuruma desu. Ini artinya kuruma, ini artinya mobil Toyota dari Jepang. Kemudian di sini Nihon no kuruma, ini mobil dari Jepang. Jadi ketika ini nama brand itu tidak perlu ada partikel no di tengah-tengahnya. Dan partikel no makna sejatinya yaitu dari. Dari ini dari asal. Kemudian turun makna kepemilikan atau milik, penghubung dua hal atau menggabungkan dua kata benda, dan untuk. Jadi ketika di sini Nihong langsung bertemu dengan jing itu tidak perlu memakai partikel no karena di sini menyatakan asal atau bangsanya. Contohnya Nihong jing yaitu berarti asal atau bangsa Jepang. Kemudian ada Taijing yaitu bangsa Thailand dan Indojing yaitu bangsa India. Jadi ketika ini bertemu ini lebih ke menyatakan brandnya atau bangsanya, asal orangnya. Kalau hito atau kata itu lebih ke orangnya. Jadi arti dalam kalimat ini yaitu tolong persiapkan sebelum 10 menit dari. Nah di sini no-nya yaitu artinya dari. Dalam kaiwa juga banyak partikel no yang diartikan dari. Tolong persiapkan 10 menit dari pekerjaan.
Kemudian di sini ada penyambung konteks. Penyambung konteks ini berlaku untuk ga pasif dan kadoka. Cara memandang terjemahan untuk ga pasif atau kadoka ini hanya satu konteks saja yang wajib diterjemahkan. Contohnya ini kalimat Hea ni denki ga sukimashita. Di sini nomor pertama yaitu ada partikel ga yang diterjemahkan di awal, kemudian di sebelah kanan dan ke sebelah kiri, yaitu artinya listriknya telah menyala di kamar. Jika di belakang sininya atau di belakang sini ada penyambung konteks, maka masih disebut satu konteks. Penyambung konteks ada apa aja sih? Yaitu ada futsu, kata kerja yang dibentuk futsu yaitu ada jiso, take, naike, dan bentuk tai. Kemudian ada partikel o, no, kemudian ada kata sifat i dan na, dan ada to, ya, tari, atau toka atau si. Kemudian ada partikel ga atau ni yang artinya oleh. Contoh di sini ada Ani-san ga notte iru basu ga okuremashita. Di sini ada bus yang sedang dinaiki oleh saudara Ani. Nah, di sini bentuk jiso. Bentuk jiso itu masuk ke dalam penyambung konteks. Jadi, bus notte iru ini masih menjadi satu konteks. Kemudian di sini ada partikel ga yang artinya oleh. Di sini juga penyambung konteks, maka ketiga ini masih satu konteks. Kemudian kita ulangi yaitu sumimasen. Ani-san ga notte iru basu ga okuremashita. Bus yang sedang dinaiki oleh saudara Ani telah terlambat. Sumimasen, bus yang telah dinaiki oleh saudara Ani-nya telah terlambat. Ini bus dan notte iru bentuk jiso dan ini partikel ga yang artinya oleh, itu masih satu konteks. Kemudian di sini ada Tokyo ni Ani-san ga notte iru basu ga okuremashita. Di sini ada notte iru dan partikel ga yang artinya oleh, ini masih satu konteks. Kemudian di sini ada ni yang artinya di. Kita lihat di penyambung konteks apakah ada ni yang artinya di. Dan ternyata di sini tidak ada partikel ni yang artinya di, maka ini bukan satu konteks. Jadi ini artinya yaitu bus yang sedang dinaiki oleh saudara Ani-nya telah terlambat di Tokyo. Jadi ketika di belakang sini masih ada penyambung konteks, maka itu masih menjadi satu konteks. Contohnya seperti kalimat ini ataupun ini. Tetapi jika di belakangnya seperti ni atau Tokyo ni ini yang artinya di, itu bukan satu konteks, maka di sini juga bukan satu konteks. Kemudian di sini ada bentuk kata kerja futsuke, kata sifat i dan kata sifat na yang dihilangkan, kemudian kata benda bertemu dengan ka. Ini makna ketidakpastian dengan atau harus menggunakan kata tanya. Langsung saja ke contohnya yaitu imoto ga itsuku ruka shirimasen. Adik perempuan kapan akan datang tidak tahu. Kemudian di sini asta doko de undo suru ka oshiete kudasai. Besok olahraga di mana? Tolong beritahu. Kemudian di sini ada futsuke, kata sifat i, kata sifat na yang dihilangkan, kata benda bertemu dengan kadoka. Ini artinya atau tidaknya. Ini bentuk ketidakpastian tanpa menggunakan kata tanya atau haram menggunakan kata tanya karena sudah diwakilkan dengan do.
Langsung saja ke contohnya, yaitu katsu ka doka gambatte kudasai. Menang atau tidaknya, tolong bersemangat. Di sini ada contoh selanjutnya, yaitu asta hima ka doka shirimasen. Besok senggang atau tidak tahu. Sono tabemono wa oishii ka doka oshiete kudasai. Makanan ini enak atau tidak, tolong beritahu. Kemudian ini ada teori ketika kata kerja aktif, objeknya menggunakan partikel O dan tempatnya menggunakan partikel D. Ketika kata kerja pasif, objeknya menggunakan partikel G dan tempatnya menggunakan partikel Ni. Kemudian ini ada perbedaan simas kelompok 3 dan kelompok 1. Semua simas dalam kelompok 3 isinya 2, yaitu kata benda dan simas. Ini ketika dipisahkan artinya sama. Contohnya benkyou shimasu, melakukan belajar, sama dengan artinya belajar. Kemudian benkyou sama artinya, yaitu belajar. Ini juga contoh undo shimasu, melakukan olahraga, yang artinya berolahraga. Undo itu makna artinya sama, yaitu olahraga. Jadi ketika kelompok 3 ini ketika dipisahkan makna artinya sama. Contoh simas yang kelompok 1 itu ketika dipisahkan artinya berbeda. Contohnya hana shimasu, ketika dipisahkan yaitu menjadi hana. Ini hana shimasu artinya berbicara, tetapi ketika dipisahkan hana artinya bunga atau hidung. Jadi ketika shimasu kelompok 3 ini ketika dipisahkan artinya tetap sama, tetapi ketika shimasu kelompok 1 ketika dipisahkan makna atau artinya berbeda. Watashi kara ijou desu. Domo arigatou gozaimasu.